Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita mengenangkan Tuhan yang menggenapi seluruh isi kitab suci. Ketika kita menghadap sakramen Maha Kudus dalam adorasi, kita menghadap Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam rupa roti, tapi Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi, dalam rupa sakramen Maha Kudus itu, dalam rupa roti itu, adalah Tuhan Yesus yang menggenapi seluruh isi kitab suci. Saya berpangkal dari kata-kata Tuhan Yesus. Sesudah dia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan atau kampung halamannya, Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat membaca teks Nabi Yesaya yang menyatakan, "Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang." Dikatakan kemudian oleh Santo Lukas dalam bab 4, kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Tuhan Yesus mulai mengajar. Ia berkata, "Pada hari ini, genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya." Pada hari ini, saat ini, genaplah ayat-ayat kitab suci pada saat orang-orang mendengarkan. Memang teks tersebut berbicara tentang Yesus yang menggenapi Dia Sang Mesias yang diwartakan dalam kitab Nabi Yesaya, Sang Mesias yang diurapi menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, yang diutus memberitakan pembebasan kepada tawanan, penglihatan kepada orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Memang konteksnya itu. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus menggenapi bahkan seluruh isi kitab suci Perjanjian Lama, semua yang dijanjikan Allah kepada umat Israel, kepada umat Perjanjian Lama, itu digenapi dan terpenuhi dengan kedatangan Tuhan Yesus yang hadir, yang berkarya, terutama akhirnya Tuhan Yesus yang sengsara, wafat, kemudian bangkit. Saya merasa ini teks penting untuk merenungkan saat adorasi kita, bahwa Tuhan Yesus menggenapi seluruh isi kitab suci. Dan Tuhan Yesus yang telah wafat dan bangkit, yang telah mulia itu, kini berkenan hadir dalam rupa roti, supaya kehadirannya yang ilahi, yang sebenarnya karena yang ilahi, lalu tidak terjangkau oleh kita karena kita manusia, tapi Dia berkenan menghendaki untuk tetap bisa dipandang, tetap bisa dilihat, tetap bisa diraba, bahkan dicecap bahkan dalam komuni suci, dalam perayaan Ekaristi. Dengan adorasi kita tetap bisa memandang Tuhan Yesus yang menggenapi isi kitab suci. Tuhan Yesus menggenapi isi kitab suci ini penting. Karena apa? Karena kalau kita mendalami isi kitab suci, khususnya Perjanjian Lama,
mengenai Tuhan Allah yang menjanjikan pemulihan umat Israel, menjanjikan penebusan, pengampunan yang bersifat abadi dan definitif. Itu sesuatu yang sangat penting bagi hidup manusia, bagi keselamatannya, dan ternyata itu dipenuhi dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Seluruh janji-janji Allah mengenai kebahagiaan, kegembiraan, pengampunan, semua hal yang ditunggu-tunggu dalam sejarah umat manusia, seperti halnya kabar baik kepada orang miskin, pembebasan kepada orang yang tertawan, penglihatan kepada orang buta, pembebasan untuk orang yang tertindas. Bukankah itu sebenarnya dambaan seluruh umat manusia? Bahkan setiap orang agamanya apapun, suku bangsa manapun, dari manapun, kapanpun hidup, selalu mendambakan itu, mendambakan kabar baik, pembebasan, penglihatan kepada orang buta, pembebasan orang tertindas. Hari ini begitu banyak orang masih tertindas. Tertindas oleh hal-hal yang sangat sehari-hari, tertindas oleh ekonomi karena kemiskinannya, apalagi pada masa pandemi ini. Kita semua mengalami penurunan macam-macam dalam kesejahteraan mungkin, dalam penghasilan dan seterusnya. Belum lagi penindasan-penindasan lain mungkin dalam keluarga, kadang-kadang ada KDRT. Lalu juga penindasan dari teman-teman melalui mungkin ya pengkhianatan atau bully. Kadang ada orang saling membuli. Ternyata ini semua tetap terjadi dalam bentuk yang berbeda-beda. Penindasan, orang yang tertindas, orang yang tertawan, orang yang menderita, dan persis Tuhan Yesus menggenapi itu semua. Dengan kehadirannya yang tetap bisa dipandang dalam rupa roti, dalam sakramen Maha Kudus melalui adorasi, kita ingin diyakinkan supaya kita tetap bersukacita dan penuh pengharapan bahwa Tuhan kita peduli dengan kita dan tetap ada di tengah kita. Lanjutkan adorasi kita dengan penuh iman akan Tuhan yang menggenapi seluruh isi kitab suci, seluruh janji-janji Allah. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.